Salam, selamat datang GBI Menteng. Dan selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai dan memelihara kami Tuhan hari demi hari. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami mau bersyafaat bagi Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi gembala sidang kami ya Bapa. Bila Engkau urapi dengan sangat luar biasa dan dahsyat Tuhan. Curahkanlah pengurapan-Mu Tuhan bagi gembala sidang kami Tuhan, agar terjadi kegerakan rohani besar-besaran Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Engkau pakai gembala sidang kami Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan, Pak Budi Sastro Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memelihara Tuhan, bahkan memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk Bapak Gembala GBI Menteng Tuhan, Pak Binsar Sitorus Tuhan, beserta dengan keluarganya ya Bapak. Engkau pakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan untuk membimbing dan membina kami Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari semakin kuat dalam Engkau ya Bapak. Engkau berkati juga Bapak Wakil Gembala beserta juga dengan keluarganya ya Bapak. Engkau pelihara dan Engkau sertai. Tak lupa juga berdoa Tuhan untuk jemaat GBI Menteng Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Bila Engkau lawat Tuhan, bila Engkau puaskan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bila semakin hari semakin bertumbuh Tuhan dalam Engkau ya Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Engkau lepaskan ya Bapa. Engkau berikan penghiburan Tuhan, dan Engkau bahkan memberikan pengharapan yang baru dan sukacita yang baru Tuhan. Bahkan bagi jemaat kami yang sedang melaksanakan bisnis Tuhan, biarlah Engkau Tuhan buka jalan Tuhan untuk bisnisnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau lancarkan ya Bapa. Tak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, penuh dengan damai Tuhan, penuh dengan sukacita Tuhan. Indonesia pulih Tuhan, Indonesia sembuh Tuhan, Indonesia akan terjadi kegerakan rohani besar-besaran Tuhan. Engkau pakai gereja-gereja yang ada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau bersorak bagi Engkau dan memuliakan nama-Mu. Dengan rasa syukur dan sukacita kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersukacita, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Bersorak-sorai, bersukacitalah hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Saya percaya boleh lebih lagi buat Tuhan kita. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Mari bersorak bersama, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, semua puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang
memuji, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Haleluya, saya percaya umat Tuhan, biarlah segala suku dan bangsa memuji menyembah Tuhan. Timur ke barat, utara selatan, semua memuji Tuhan. Mari bersama, boleh lagi bersama katakan. Katakan bersorak, bersorak-sorai, bersukacitalah. Harapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji, puji Dia, come on, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Ajaib Kau Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ya Allah yang ajaib, Ya Allah yang perkasa, Ya pembela kita. Amin. Are you ready? One, two, three, go!
Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember.
Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Ya Allah yang selalu mengasihi, Ya Allah yang selalu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya, Mujizat-Mu nyata. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Oh, syaralab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 ar
percaya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang sedih Engkau hiburkan. Oh, ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan. Kau Tuhan satu-satunya yang kami agungkan. Oh, Kau layak Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Mari bersama-sama ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan perucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau mempertemukan kami kembali untuk kami sama-sama beribadah mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami percaya di mana kami mencari Engkau, maka kami percaya kami akan mendapatkan Engkau. Oleh sebab itu biarlah Tuhan di bawah kuat kuasa pengurapan Roh Kudus-Mu, pagi hari ini Engkau mengurapi setiap kami. Pada saat kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi benih yang hidup dan bisa bertumbuh berbuah lebat dalam setiap kami. Bahkan Engkau urapi juga hamba-Mu ini Tuhan. Dan sebentar kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus. Hanya di dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara pagi hari ini dimanapun saudara terkasih berada.
Ya, saya percaya kita semua masih bisa beribadah pagi hari ini bersama-sama. Ini bukti bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Bukti bahwa Tuhan yang hebat itu selalu memelihara hidup saudara dan saya. Dunia boleh berkata bahwa hari-hari ini keadaan sedang mencekam karena ada pandemi ini. Tapi bagi kita anak Tuhan, kita harus berpikir bahwa ini bukan sekedar pandemi. Tapi dari Tuhan, ini kita namakan akademi. Yang artinya ada maksud Tuhan, ada didikan Tuhan. Dan kita percaya selesai dari semuanya ini, saudara dan saya akan semakin menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk dalam bulan Desember. Di mana-mana sudah hujan, ya, tapi saya percaya kita saat ini umat percaya yang juga mempersiapkan acara perayaan Natal. Nah, kita percaya bahwa kita akan terus mengalami Tuhan. Kalau saudara suka dengan judul tema khotbah, pagi hari ini saya akan menyampaikan tema khotbah dengan judul Tangguh dalam Kehidupan. Apa sih Pak Pendeta maksudnya tangguh dalam kehidupan? Yuk kita coba lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Saya ulang sekali lagi, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kita baca sama-sama, saudara yang di rumah juga saya ajak membaca, masing-masing kita baca. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini, ya, seringkali kita berpikir bahwa waktu kita lahir baru, kita bertobat, kita ikut Tuhan. Wow, kita sudah senang kalau Tuhan menjadikan kita anaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya juga sama seperti saudara. Senang kalau kita diadopsi dan kita diangkat menjadi anaknya waktu kita baru pertama kali ikut Tuhan. Tapi ternyata Alkitab mengajarkan kita bukan hanya Tuhan mempersiapkan kita menjadi anaknya. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ternyata Tuhan juga mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi prajurit-prajuritnya. Nah saudara, pernahkah saudara berpikir apa sih maksud dari kehendak Tuhan untuk menjadikan kita juga bukan sekedar anak, tapi kita juga menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Ya, beberapa negara saudara yang background pemerintahannya masih kerajaan, bahkan sampai hari ini ya calon putra mahkotanya pun harus ya masuk dalam dunia militer ya. Saudara, mempersiapkan supaya mereka juga mengerti dunia militer. Saudara, saya juga berpikir, oh ternyata mungkin kita dipersiapkan sebagai anak menjadi prajurit. Kenapa? Karena supaya kita juga mengalami tempaan-tempaan khusus sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya ambil contoh saudara terkasih dalam Tuhan ya. Dulu saya berpikir saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita masuk militer ya, paling kita cuma dilatih ya secara fisiknya saja saudara. Tapi waktu saya punya teman ya anggota militer, saudara masuk dalam akademi-akademi militer. Mereka waktu ngobrol dengan saya, mereka bilang bukan hanya harus pandai dalam bela diri dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka juga berkata bahwa mereka dididik, dibina, dibekali secara mental mereka. Ya, bahkan ada beberapa kalau prajurit-prajurit khusus kita tahu sama-sama bahwa kadang-kadang mereka cuma misalkan diberikan cuma sebilah pisau. Mereka lalu ditinggal di hutan, mungkin bisa 1 minggu, 2 minggu, supaya mereka dilatih bisa bertahan hidup di sana, saudara. Saudara, begitu keras ya didikan-didikan, tempaan-tempaan dalam dunia militer. Sebetulnya apa sih maksudnya? Kalau saudara melihat, saudara, ternyata supaya mereka memiliki ketangguhan dalam hidupnya. Nah, saudara, kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih kata tangguh itu maksudnya? Kata tangguh maksudnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama, tangguh itu berbicara sukar dikalahkan, kuat dan andal. Wow, keren saudara. Lalu arti yang kedua, ya, kata tangguh ini bukan hanya kuat, tapi kuat sekali, ya, termasuk dalam prinsip,
termasuk dalam pendirian. Bahkan saudara, juga saudara di sini punya makna lain, yaitu akan menjadi pribadi yang tabah atau tahan. Termasuk waktu menghadapi tekanan, dalam menghadapi penderitaan, mereka bisa tabah dan mereka bisa bertahan. Jadi ternyata kalau kita belajar dari dari seorang prajurit untuk menjadi pribadi yang tangguh, ternyata bicara sedang dilatih bukan hanya secara physically, tapi juga sedang dipersiapkan secara mental. Waktu menghadapi kondisi-kondisi yang tidak baik sekalipun, mereka akan bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Dan saya percaya inilah maksud kehendak Tuhan buat saudara dan saya juga. Supaya saudara dan saya terpanggil juga menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Sehingga menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menentu sekarang ini pun, saudara akan bisa kuat, bertahan, dan saudara bahkan bisa keluar sebagai lebih daripada pemenang. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, haleluya, haleluya. Nah, saudara, kalau saudara melihat dari Alkitab ini, mungkin saudara bertanya, Pak, siapa contoh Alkitabnya Pak yang dipanggil Tuhan menjadi prajurit Tuhan? Saya mengajak saudara terkasih dalam Tuhan melihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Ya, jadi ini adalah seseorang yang tidak asing lagi dalam Alkitab. Kita menyapa dia dengan sapaan sebagai Raja Daud. Ya, Raja Daud ini memulai karirnya, ya dimulai dari gembala domba. Bukan punya dia lagi dombanya, punya orang tuanya. 2-3 ekor dia gembalakan. Lalu dipanggil Tuhan, masuk mulai jadi prajuritnya Tuhan. Sampai akhirnya dari jenjang ini Tuhan membawa dia menjadi pemimpin atas bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dia menjadi raja atas bangsa Israel. Mari kita sama-sama lihat dan kita baca dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan buat saudara, saudara boleh dengar baik-baik dan renungkan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, setelah telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, mereka masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan renungkan firman Tuhan ini, inilah yang namanya perjalanan kehidupan. Ternyata Daud tidak semulus itu menjadi seorang raja setelah dia diurapi, saudara. Dia mengalami dalam kehidupannya hal-hal yang gak enak. Bahkan kalau saudara baca, tarik mundur dalam 1 Samuel pasal yang ke-26. Saudara, waktu itu saudara karena dia dikejar-kejar oleh Saul, dia hendak dibunuh oleh Saul. Tapi saudara ada kesempatan dalam pasal 26. Sebetulnya Daud juga bisa balas membunuh Saul. Tapi ternyata Daud nggak ambil kesempatan itu. Karena dia tahu Saul adalah bekas orang yang diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan,
dari kebenaran firman Tuhan kalau kita baca, ya kemungkinan saudara dalam hati kecil Daud, dia nggak bisa bunuh Saul karena dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa biar bagaimana Saul itu adalah orang bekas diurapi oleh Tuhan. Tapi dia juga mungkin di satu sisi sebagai seorang manusia, dia mengalami keletihan. Dia mengalami sebuah titik kecapean. Kenapa? Karena terus-terusan dia dikejar oleh Saul dan pasukannya, hendak dibunuh. Akhirnya satu titik saudara, saya berpikir dia menarik sebuah kesimpulan bahwa lebih baik ya dia menyingkir dari Saul, dia pergi jauh-jauh dari Saul, dia meninggalkan Saul supaya apa? Biar Saul hidupnya juga merasa tidak terusik dengan keberadaan Daud. Dan Daud juga pengen hidup tenang, dia pengen memulai sesuatu yang baru. Akhirnya kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, akhirnya Daud memutuskan dia membawa teman-temannya, anggotanya yang setia, keluarganya, istri anak-anaknya itu untuk saudara pergi pindah ke sebuah tempat yaitu Filistin. Tempat yang dia tuju untuk dia pindah ke Filistin. Dia mau pergi ke Filistin untuk menetap di sana saudara. Dan dia bergerombol dengan komunitasnya. Dia pergi satu komunitas ini. Masuklah ke salah satu daerah di Filistin. Dan dia mulai tinggal di sana. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan kita renungkan, ternyata waktu mereka sampai di Filistin, keadaan di Filistin pada saat itu saudara juga sedang kurang baik. Makanya waktu ada dari sebelah-sebelahnya negara-negara lain yang ingin menyerangnya, Daud coba mempertahankan posisinya. Daud juga masih berperang, mengalahkan satu dan yang lainnya. Dan saudara karena Tuhan menyertai Daud, akhirnya dia memenangkan setiap pertandingan tersebut. Dan tahukah saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, berita itu kemudian mulai tersiar ke seluruh Filistin. Dan ternyata Filistin itu ternyata terdiri dari beberapa ya, pemimpin-pemimpin. Dan salah satu pemimpin yang ada di Filistin itu adalah seorang raja yang bernama Raja Akis. Dan Raja Akis mendengar berita tentang Daud yang sudah ada masuk ke salah satu daerahnya dan menetap di situ dengan komunitasnya. Dan singkat cerita, Akis mulai berpikir dan Akis harusnya dia akhirnya menjumpai Daud, dia ajak bicara Daud. Dia tanya sama Daud sebetulnya Daud maunya apa. Dan kalau kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal 27 ayat yang kelima sampai dengan yang keenam ya. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Ayat 6, pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Saudara akhirnya daripada mungkin Daud dengan komunitasnya ini campur dengan orang-orang di situ. Akhirnya Raja Akis berpikir ada satu tempat area yang masih kosong di Siklak. Akhirnya diperbolehkan Daud dengan komunitasnya itu tinggal di Siklak. Daud menetap dengan komunitasnya di situ. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, Daud menjadi sangat terkenal di sana saudara. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, ternyata politik tetap ada di mana-mana saudara. Dan saudara singkat cerita pada saat itu Filistin sedang merencanakan Akis dan teman-teman ya dengan teman-temannya penguasa seluruh Filistin berencana untuk menyerang dari Israel. Saudara singkat cerita Akis mulai berpikir, kenapa aku gak coba rangkul saja Daud untuk menjadi pasukan anggota pasukanku. Dia tahu bahwa Daud orang diurapi oleh Tuhan. Dia tahu bahkan Daud ini gagah perkasa dan sempat mengalahkan orang Filistin yang bernama Goliat. Dan singkat cerita dia merangkul. Dalam politik kalau kita gak bisa melawan kita akan merangkul. Dia rangkul Daud. Kalau saudara bisa melihat dari kebenaran firman Tuhan, coba kita lihat sama-sama. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-28. Ayat yang pertama sampai dengan yang kedua ya. Diajak bicara ya Daud dan dibilang begini. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Ayat yang kedua, jawab Daud kepada Akis, baik,
engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selama-lamanya. Saudara bayangkan baik-baik. Begitu pandainya Akis untuk merangkul Daud. Bahkan dia langsung diberikan posisi menjadi pengawalnya, menjadi orang kepercayaannya, tangan kanannya. Dan saudara biasanya orang kalau diangkat dan diberikan sebuah kepercayaan, itu ada jangka waktunya, ada masanya, dan akan dievaluasi ulang. Tapi begitu percayanya Akis kepada Daud, sampai dikatakan posisi dia jadi tangan kanannya, dia berikan saudara terkasih dalam Tuhan selama-lamanya, dalam tanda kutip seumur hidup Daud, akan menjadi orang kepercayaan dari Raja Akis. Saudara, dia ngerti memanfaatkan orang yang potensi untuk menjadi saudara terkasih dalam Tuhan, mendukung visinya supaya visi dia terjadi. Dan singkat cerita saudara, Raja Akis melibatkan Daud untuk berperang melawan Israel. Dia bawa kepada sekutu-sekutunya raja-raja Filistin, jenderal-jenderal Filistin. Dia bawa ketemu sebelum dia menyerang Israel. Dan singkat cerita, waktu dipertemukan dengan orang-orang pemimpin-pemimpin tersebut, ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin teman-teman dari Akis ini tidak setuju kalau Daud dilibatkan untuk menyerang Israel. Mungkin mereka masih ada trauma, dia berpikir bahwa biar bagaimana Daud akan pro ke Israel. Singkat cerita, akhirnya mereka memohon kepada Akis, udahlah kita yang berperang, tinggalin Daud, suruh dia pulang kembali ke Siklak, biar dia di sana saja. Dalam tanda kutip mungkin teman-temannya takut kalau Daud mendadak berontak, dia menyerang mereka dari belakang dan mereka akan selesai. Singkat cerita akhirnya Akis ajak bicara Daud, akhirnya diminta Daud kembali ke Siklak dengan komunitasnya itu, dengan anggota-anggotanya itu. Dan Daud akhirnya dengan berat hati, dia kembali meninggalkan tempat pertemuan itu dan kembali ke Siklak. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, waktu dia sampai di Siklak seperti yang tadi kita baca ya, dalam pasal yang awal-awal kita baca 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ke-8, di situ dikatakan ternyata ada situasi yang tragis terjadi. Dia sampai ke Siklak, ternyata Siklak telah hancur luluh lantah. Seluruh tempat-tempat tinggal mereka dibakar habis. Dia mau berperang, malah dia diserang, saudara terkasih dalam Tuhan. Dibakar habis semuanya. Harta kepunyaan mereka dijarah. Bahkan istri dan anak-anak mereka ditawan oleh pasukan daripada Amalek. Dibawa kabur. Singkat cerita saudara, akhirnya satu bangsa ini, satu komunitas ini, Daud dan orang-orang kepercayaannya cuman bisa menangis. Mereka gak ngerti harus melakukan apa. Tapi ternyata inilah yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukankah ini yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Kadang-kadang situasi di luar daripada prediksi kita. Hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi kapan saja. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, justru disinilah seorang prajurit itu mengalami ujian ketangguhannya di sini. Seorang prajurit yang tangguh itu akan bersikap dan berespon yang berbeda. Dan saya menyatakan kepada saudara, Daud adalah seorang prajurit yang tangguh. Kenapa dia seorang prajurit yang tangguh? Coba kita lihat, ada 4 hal ciri-cirinya. Ya, secara cepat kita akan lihat. Yang pertama, ciri Daud adalah seorang prajurit yang tangguh. Kita ulang sekali lagi dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 supaya saudara mengerti. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara bayangkan, Daud sama-sama di posisi dengan orang-orang yang dia pimpin. Tapi semuanya kehilangan harta benda, kehilangan rumah, kehilangan pasangan, kehilangan anak karena ditawan oleh musuh. Posisinya sama, tapi Daud begitu lebih lagi daripada mereka. Karena sebagai seorang pemimpin dia disalahin. Bahkan saudara, Alkitab berkata dengan jelas, dia mau dirajam oleh batu. Sungguh tidak enak posisi dia sebagai seorang pemimpin. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang lain mengeluh, marah-marah, menyalahkan Daud dan lain sebagainya, kecewa semuanya. Tapi kalau kita lihat,
Daud dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dia lakukan? Seorang yang tangguh, ciri pertama, tidak suka mengeluh. Wow, Daud nggak mengeluh dalam kondisi seperti ini. Ya, dari ayat yang ke-6 ini kita menarik sebuah kesimpulan, Daud nggak mengeluh. Saya mau sampaikan kepada saudara, orang yang suka mengeluh itu adalah orang yang hanya bisa menyalahkan keadaan dan orang lain. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, sebetulnya mengeluh itu adalah sikap hati bukan kondisi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang yang suka mengeluh, keadaan yang tidak baik dia akan mengeluh. Tapi sekalipun Tuhan izinkan masuk dalam keadaan yang sudah cukup baik pun, dia pasti masih suka akan mengeluh. Komplain terus. Jadi saya mau bilang, itu adalah sikap hati. Dan lawan dari mengeluh adalah bersyukur. Saya mau kasih tahu sama saudara, hari ini Tuhan memanggil saudara juga menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan suka mengeluh. Tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, perlihatkan bahwa diri saudara lulus dalam akademi Tuhan ini. Saudara menjadi prajurit Tuhan yang tangguh. Dengan saudara punya gaya hidup bersyukur. Tidak mengeluh lagi. Coba pegang dada kita sama-sama di rumah masing-masing. Bilang, saya janji tidak mau mengeluh lagi. Ya, jangan suka mengeluh saudara ya. Haleluya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Ya, seorang prajurit yang tangguh, ya, masih dalam ayat yang sama, ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, seorang prajurit yang tangguh cirinya memiliki iman yang teguh. Saya kasih tahu sekali lagi. Seorang prajurit yang tangguh ciri kedua itu harus memiliki iman yang teguh. Dengan perkataan bahwa Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, ini membuktikan dia punya iman yang teguh. Hari ini dengan pandemi ini, apa yang saudara rasakan? Apakah iman saudara masih teguh? Atau saudara hari ini sudah merasa kehilangan iman saudara? Saya kasih tahu sama saudara, ini adalah ujian buat saudara. Mari kita bangkitkan iman saudara dan saya. Kita lihat sama-sama Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas mengajarkan kita dan memberikan contoh. Orang yang memiliki iman itu, yang pertama contohnya itu adalah Abraham. Ya, saudara akan lihat dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi orang yang beriman itu sekalipun gak ada dasar untuk percaya, kita harus tetap percaya. Bahwa Tuhan sanggup, akan ada pembalikan keadaan yang Tuhan buat. Dan itu juga akan terjadi buat saudara dan saya. Haleluya. Mungkin hari ini kita ada yang dirumahkan. Mungkin hari ini kita ada yang kehilangan. Karena siklak itu bicara kehilangan. Mungkin ada kehilangan penghasilan, penghilangan pekerjaan, penghilangan masa depan seakan-akan. Penghilangan maksudnya aset kita. Mungkin yang tadinya kita punya mobil akhirnya harus dilepas. Punya motor harus dijual. Atau punya apa, rumah kita harus lakukan yang mengantisipasi keadaan seperti ini. Kita harus lakukan hal-hal yang tidak enak. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, mari kita tetap beriman bahwa Tuhan sanggup adakan pembalikan keadaan. Amin. Haleluya. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, ternyata ciri orang tangguh yang ketiga adalah orang yang suka bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Saya ulang sekali lagi, orang yang tangguh, prajurit yang tangguh di dalam Tuhan adalah orang yang suka bertanya kepada Tuhan sebelum kita melangkah.
Bukankah seringkali kita merasa karena kita pandai, kita hebat, kita punya pengalaman, kita seringkali lupa bertanya sama Tuhan. Dan maafkan saya saudara, waktu kita tidak bertanya sama Tuhan dan kita melangkah, kita jalanin semuanya. Dan tiba-tiba kita mendapatkan benturan yang dahsyat. Pem! Kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan ini izinkan ini terjadi? Saya mau kasih tahu sama saudara. Satu hal, kita sebagai orang yang prajurit tangguh, kita harus selalu tanya sama komandan kita. Dan komandan kita adalah Tuhan kita. Tanyalah sama dia sebelum melangkah. Coba kita lihat sama-sama dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Tuhan kasih strategi kalau kita bertanya sama Tuhan. Hari ini mungkin kondisinya saudara mungkin lagi hilang pengharapan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara bertanyalah sama Tuhan. Maka Tuhan akan kasih strategi-strategi baru sama saudara. Untuk bagaimana saudara memenangkan pergumulan hidup saudara. Memenangkan segala apapun yang saudara hadapi. Yang setuju dengan saya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Masih dalam ayat yang sama, 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Saya ulang aja sekali lagi biar saudara mengerti ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dia tanya Tuhan. Terus, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dengan kejadian adanya pandemi ini, berapa banyak di antara kita merasa kita mengalami ketertinggalan dalam hidup kita. Kita merasa beberapa kita merasa kita hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan gak percaya diri lagi. Ada yang kehilangan pekerjaan, jobless. Ada yang kehilangan apapun juga dalam kehidupan ini. Tidak disangka-sangka tiba-tiba. Usaha lagi bagus-bagus, hari ini usahanya itu mungkin tidak bisa dilanjutkan lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, ciri prajurit yang tangguh yang keempat adalah sekalipun saudara menghadapi situasi-situasi yang gak enak, saudara harus berani menghadapinya. Bahkan Alkitab berkata seperti Daud dikatakan bahwa dia harus mengejar musuh-musuhnya. Bahkan bukan hanya menghadapi saudara dan saya. Yang keempat ini harus berani mengejar ketertinggalan saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Beranikah saudara mengejar ketertinggalan saudara dan saya? Dalam hidup ini saya juga pernah mengalami ketertinggalan. Karena kebodohan saya di masa yang lalu waktu saya muda yang nakal. Saya banyak sekali ketertinggalan termasuk dalam pendidikan dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau mengejar. Dan saya berdoa untuk kedepannya saya bisa lebih dan lebih lagi. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, jangan puas dengan keadaan saudara hari ini. Jangan cuma saudara berkata, Pak mungkin ini nasib saya. Pak ini takdir saya. Dalam Tuhan tidak ada nasib, tidak ada takdir. Kalau saudara bergantung sama Tuhan, Tuhan yang mengatur masa depan saudara. Dan janji Tuhan masa depan saudara adalah indah dan penuh pengharapan di dalam Dia. Jadi hari ini kejar seluruh ketertinggalan saudara. Ya, segala potensi saudara kembangkan, karunia, talenta mulai kembangkan. Maka saya percaya saudara akan menjadi prajurit yang tangguh dan saudara akan keluar dari medan pertempuran, saudara akan memenangkan pertandingan. Kalau kita lihat ending dari semuanya ini, haleluya. Dengan apa yang Daud lakukan sebagai seorang prajurit yang tangguh, dia sempat menangis, dia meraung-raung, dia nangis. Nangisnya itu bukan kayak saudara kalau nangis dapat masalah, cuma no, tapi dia katakan menangis sampai gak bisa keluar air mata. Udah histeris, sudah selesai sampai gak bisa keluar air mata. Dia sedih, kesel, segala macam. Tapi gak berhenti di situ, dia menyesali semuanya. Dia kejar ketertinggalannya. Dan Alkitab berkata apa saudara? Kalau saudara baca kisahnya ini. Setelah selesai dia mengejar, dia mendapatkan semuanya. Tidak ada satupun yang kurang. Jarahannya dia bisa ambil kembali.
Istri dan anak-anaknya kembali. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan sama saudara, hari ini jangan kita selalu beralasan karena pandemi. Tapi itu adalah respon kita melalui firman Tuhan ini. Hadapi keadaan dan terus maju bersama dengan Tuhan. Kejar ketertinggalan saudara. Maka saudara akan keluar dari pemenang. Saya akan mengakhiri dan saya akan mengajak kita sama-sama. Saudara di rumah boleh bangkit berdiri. Kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Dengan saudara menjadi prajurit yang tangguh, saudara akan berkemenangan. Haleluya, haleluya. 4 hal yang saya sampaikan tadi menjadi perenungan kita. Yang pertama, tidak suka mengeluh. Yang kedua, imannya tetap teguh. Yang ketiga, orang yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Yang keempat, berani menghadapi bahkan mengejar ketertinggalan. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Inilah yang disebut bahwa ini akademi buat kami. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, bahkan kondisi yang tidak baik dalam hidup kami. Tapi dalam akademinya Tuhan ini, melalui firman Tuhan khususnya, Engkau mengajarkan kami untuk kami selalu keluar lebih daripada pemenang. Hamba selesai berbicara tapi materaikan firman-Mu atas setiap kami. Dan biarlah Engkau juga menolong kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami percaya setiap kami bahkan yang saat ini merasa kehilangan akan dikembalikan bahkan berlipat kali ganda. Bahkan kami juga akan bisa mengejar hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kalau Daud bisa Tuhan melewati semuanya ini sebagai prajurit Tuhan. Biarlah juga roh yang sama yang datang dari Tuhan. Roh yang gagah perkasa yang ada dalam diri kami. Roh Kudus akan memampukan kami melewati semua proses hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua telah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Gembala dan keluarga besar GBI Menteng mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Novik Firman. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama bergabung dalam doa, pujian, dan penyembahan. Setiap hari Selasa, prayer room, pukul 20 sampai 20.15, kita percaya 15 menit membawa terobosan atas hidup kita. Setiap Rabu, kita akan berdoa bersama-sama untuk Indonesia, pukul 19 sampai 20 via Zoom. Berikut meeting ID-nya. Setiap Sabtu, pukul 4.30 sampai 5.30, worship Fajar via WhatsApp Group. Untuk hari Jumat ini, CG ditiadakan. Kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus, Natal GBI Menteng. Diadakan pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 10 via Zoom. Dress code merah, hijau.
Firman Tuhan dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Niko Notoraharjo. Serta kita akan bersama-sama diberkati dengan perform gabungan drama Natal Jemaat Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu 27 Desember di ibadah online GBI Menteng via YouTube. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala GBI Menteng, Pendeta Julita Manik. Selamat merayakan hari Minggu bersama keluarga dan teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah beribadah dengan luar biasa indah. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita nikmati firman yang membangun kita. Saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Jangan pernah lupa, Tuhan sangat suka persembahan yang kita berikan. Asal dilakukan dengan hati yang tulus, dengan sukacita. Dan jangan lupa, dengan percaya bahwa kita tabur dan kita juga menuai. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu, mempersiapkan diri untuk memberi persembahan kepadamu. Kau berkati, supaya persembahan itu boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, pekerjaan, usaha, studi, rumah tangga, apapun yang mereka lakukan. Engkau membuat berhasil. Dalam nama Yesus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita pulang, kita tentu saja ingin diberkati oleh Tuhan kita. Angkat kedua tanganmu. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan sukacita. Jangan kau pernah lupa engkau biji mata Tuhan. Kau dipelihara, dijagai Tuhan, dituntun Tuhan, disayangi Tuhan. Kemudian Bapa kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku.